Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Restu Hayu Channel tentunya. Dan malam ini kita melanjutkan penelusuran siang tadi ya Mas Restu. Tadi kita sudah lihat-lihat ke dalam, namun belum masuk ke dalamnya. Jadi malam ini kita bakal lebih rinci, lebih spesifik lagi, kita menelusuri dalam-dalamnya juga. Oke. Ya, langsung aja untuk mempersingkat waktu ya. Kita langsung masuk ke dalam ya. Ini memang dominan pohon bambu ya. Juga tadi kan kita udah lihat-lihat pas siang hari, dan kita juga belum masuk ke musola. Hati-hati ya. Banyak yang rusak, bisa dilihat nih. Ini dulunya adalah musola ya, ini digunakan untuk beribadah. Namun tembok-temboknya sudah mulai retak ya, karena udah lama. Ini depannya seperti ini. Hati-hati. Ini juga banyak pohon bambu ya. Jadi di sini dikelilingi pohon bambu. Walaupun musola atau masjid ya, tetap aja aura mistisnya ada gitu. dapat ya Mas. Karena saking lamanya nggak dihuni kan, mungkin pohon-pohon kayak gini kan nggak dirapiin, jadi timbulnya mistis. Bisa dilihat nih dalamnya. Sudah agak ini. Tapi bahaya nggak sih ini? Ini udah bergeseran ya. Sebenarnya ini lama-lama di sini Mas tuh takut. Iya, rapi juga ya. Oke. Dan di sini penasaran Mas Restu, apakah ketika tempat beribadah ditinggalkan seperti ini, apakah penghuni ataupun ada makhluk yang tidak kasat mata ini menghuni di sini tuh makhluk yang seperti apa gitu? Kalau menurut saya, kalau penghuni di sini itu pasti ada. Kenapa ada? Karena tempat ini lama nggak dihuni. Yang pertama, yang kedua, tempat ini kotor. Kebanyakan hal-hal seperti itu kan suka yang kotor. Berarti walaupun ini sebuah musola, sebuah tempat yang suci buat beribadah, tetap pasti ada penghuninya ya. Cuma apakah itu kafir atau umat Islam itu tahu apa tidak Mas? Itu bermacam-macam. Ada kafir, ada Islam, gabung. Intinya sama-sama makhluk ya. Kita lanjut lagi. Ini adalah musola ya tadi ya, kita tadi siang nggak melihat ke dalam. Hati-hati teman-teman, jalannya agak susah juga ya. Dan juga kita mau menjelaskan tentang apa ya, denah ya di sini ya. Sebenarnya di sini kan musola. Nanti di sebelah kanan itu ada bak penampungan air. Cuma kan karena gelap ya, ini nanti bisa kelihatan apa enggak lah ya. Belum tahu juga malamnya. Kalau siang sih kelihatan. Cuma kalau malam belum tentu. Nggak tahu juga kan. Karena kita belum lihat malam. Lihatnya baru tadi siang aja. Mulai agak merinding-merinding sedikit. Kalau di sini dingin sih awalnya. Beda sama yang di musola. Kalau di musola agak panas. Bisa lihat jalannya tuh ke lurus sana malamnya nih. Dari siang kan kelihatan ya. Ini benar-benar sepi. Kalau nggak salah tadi di sini ya Mas Restu ya. Baknya di atas penampungannya ya. Apakah tak lagi? Sudah sama ya. Gelap lagi. Dilihat di sini mulai lebih dingin lagi Mas. Dingin, lebih dingin di sini.
Mungkin di sebelah situ baknya. Memang siang dan malam ini sangat berbeda ya Mas. Berbeda. Lebih apa? Mencengkam, Mencengkam, juga lebih lama jalannya apa ya? Iya, lebih lama. Gak nyampe-nyampe gitu. Atau mungkin lebih cepat. Itu ya. Itu tuh. Itu bak penampungan airnya ada di sana ya. Ke bawah. Ini jalan ke bawah ya. Coba ke sana. Sini ya. Sini. Lewat sana. Terus juga kita kedatangan tim dari Babeh Berto ya. Iya. Ini ada tim Babeh Berto. Enggak sama masuk. Oke. Enggak usah masuk. Ini juga di jalan ya bawahnya. Nah. Oh. Ini yang ke ini ya Babeh Berto ya. Ke kandang Sapi. Yang dulunya digunakan untuk latihan beternak hewan ya. Cuma jalannya agak rumput juga teman-teman. Iya, agak susah. Nggak kelihatan kalau nggak teliti ya. Jadi itu di depan ya, dampingin ya. Enggak apa-apa. Ini udah masuk ke area bambu-bambu ini ya. Banyak bambu sampai ke bawah. Kalau nggak salah berarti bawah ini adalah tempat yang untuk kandang sapi. Itu yang buat anak sapi. Itu buat yang kandang sapi teman-teman. Tuh, ini digunakan untuk berlatih ternak. Ada di bawah. Saya lanjut lagi. Kalau di sini agak panas atau gimana Mas? Masih dingin. Tapi kenapa saya merasakan panas? Ya, mungkin awakannya sama Mas Udin beda rasanya. Dan ini adalah sebuah tempat yang kebanyakan orang salah paham ya. Sebenarnya Gunung Tugel ini bukanlah sebuah desa kosong. Iya. Namun ini adalah dulunya tempat untuk apa ya, pelatihan lah, kayak misalkan pelatihan beternak, terus pertanian. Itu yang akhirnya sekarang kosong gitu. Jadi buat teman-teman yang bilang ini desa kosong itu kurang tepat ya. Kurang tepat dan mungkin lebih cenderung ke salah ya, karena memang di sini tuh bukan desa kosong ya teman-teman. Nah, ini kita sudah masuk kawasan atau mungkin bangunan inti dari tempat ini ya. Kayak di sini udah masuk gerbang ya, masih gerbang teman-teman. Juga ada di atas. Dari mana ya? Masih sebelah sana. Itu tuh. Nggak kelihatan itu tuh. Kelihatan nggak teman-teman? Jauh. Tuh, tempat untuk air ya. Yang di bor ya? Iya, yang di sampai ratusan meter, Sampai hampir 200 meter. Dan kita sudah di start ya, di depan atau di samping dari bangunan yang dulunya ini sebenarnya digunakan untuk pelatihan. Jadi dulunya ini bercerita sedikit ya sebelum kita masuk ke dalam ya Mas Resto. Dulunya ini dibangun tahun 90. Namun beroperasi sampai 95 ini berhenti. Dulunya ini digunakan untuk pelatihan kayak misalkan pertanian, peternakan, macam-macam. Ini untuk pelatihan. Dan buat teman-teman tadi saya bilang itu ketika teman-teman menyebut Gunung Tugel ini desa kosong itu bukan. Dan juga buat teman-teman yang kalau mau ngeblok ke sini atau mungkin mau penelusuran, tempat ini ada yang mengurus atau mungkin ada yang berwenang lah. Buat teman-teman juga kalau masuk ke suatu tempat itu jangan asal masuk aja. Harus izin terlebih ke orang terdekat untuk menunjukkan siapa yang berwenang di tempat tersebut. Seperti itu. Oke, masuk. Kita panggil teman kita. Oh iya, saya lupa. Kita kedatangan teman kita, ya, saya lupa.
kita kedatangan salah satu temen yang sebenarnya Yang suka suka, bukan suka, pengen ikut juga. pengen ikut ya. Baru pertama kali atau enggak nanti kita tanyakan. Kita bisa panggil Mbak Lia. Gimana Mbak Lia? Iya. Di sini Mbak Lia, tengah. Aduh, jangan grogi dong Mbak Lia. muter-muter. Oke, di sini perkenalan lagi Mbak Lia. Nama panjangnya siapa Mbak Lia? Hai, nama aku Lia Yunita Indriani. Iya. Umur 19. 19 tahun ya. Mbak Lia, kita seumuran ya. Lia sendiri kalau ikut konten seperti ini apa udah sering atau baru pertama kali? Baru pertama kali sih. Baru pertama kali. Tapi suka nggak sama konten seperti ini? Suka Sukanya dari segi? mistisnya. Oh, berarti salah satu teman kita Hmm. itu suka dengan hal-hal mistis. Mungkin apakah dilihat dari Mas Restu ini Mbak Lia dia ini pekat tentang hal-hal seperti itu atau enggak? Coba kita telusurin aja. Oke, kita Biar ikut. dia yang merasakan Oke, aja. kita tes saja, bukan tes sih. Kita lihat nanti peka enggaknya Mbak Lia di bangunan bawah. Yuk, Kita buang. depan Mbak Lia. Oke, kita sudah masuk ke area bangunan yang dulunya digunakan untuk latihan. Namun tempat ini juga dibagi jadi beberapa ya, kayak sekolah aja dibagi seperti halnya bangunan ini teman-teman. Dulunya ini digunakan untuk ruang administrasi. Ini di sebelah sini. Ya. Gimana? Ini ruang administrasi ya. Terus kemudian di sini ada pohon. Ini juga salah satu pohon yang paling besar di sini ya. Takut apa gimana? Gimana? Takut atau di sini aja? Takut sih. Hah? Takut. Kalau Mas Restu di sini gimana? Saya melihat kayak sosok perempuan ya. Dia berambut panjang, lalu mukanya ini putih. Tapi dia madep sana, Menghadap ke duduk di itu apa? sana. Saya madep sana. Kalau melingkup ke sini, ininya bola matanya putih, Putih semua. nggak ada hitam-hitamnya. Jadi itu jenis kayak kuntilanak. Kayaknya bukan, beda lagi. Beda lagi. Mungkin kayak semacam korban. Korban. Kayak arwah seperti itu. Iya, benar. Kalau dia sendiri di sini ada apa yang dirasakan? Enggak. 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 Seriusan. Enggak. Enggak. Seriusan. Cuma, Pak, Tapi enggak takut. Takut ya, tapi enggak ngerasain. cuma rasa dingin, Cuma ngerasa kayak apa sih? nyet gitu. Derdek gitu. Getar. Iya, kesikilnya kayak Beratkan kakinya. Apakah ada Derdek, ada yang menempel di kaki atau Soalnya apa? Ada segerombolan anak-anak itu. anak kecil? Iya, di bawah. Sering main. Itu juga yang termasuk kecil ya. Lanjut lagi? Boleh. Atau gimana Mas Restu? Mencoba mediasi aja kan bisa Boleh. masukin. Oh ya, kita juga ingin melakukan mediasi Mas itu tentang sosok perempuan tadi. Iya. Boleh? Kenapa dia duduk madep sana, terus dia maju terus nangis. Oh berarti Oh, sosok dia ini nangis. Nangis. Kita panggil Mas Dira. Mas Wira. Saat ini kita akan melakukan mediasi dengan sosok perempuan yang di sebelah sana nih. Yang katanya menghadap ke sebelah sana. Jadi kita kalau nengok itu bola matanya putih. Sini kalau Lia sendiri kalau dekat-dekat orang mediasi biasa aja kan, kadang takut, kayak merinding gitu. merinding, Hmm. nggak mual kan? Tadi pas masuk ini mual. Mual ya. Ah. Udah berarti Sekarang ya, udah kayak sama enggak. aja ya. Kayak di sini Mas Dira akan menjadi wadah untuk mediasi.
Nah, sosok yang tadi dibilang sosok perempuan ya, bukan semacam kuntilanak ya, ini semacam mungkin arwah atau apa ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebelumnya minta maaf Mbak, kedatangan kita ke sini yang pertama silaturahim, yang kedua kita pengen mengetahui sebuah cerita di tempat ini, dan yang ketiga kita ke sini tujuannya itu nggak aneh-aneh Mbak. Apakah diperbolehkan Mbak? Mbaknya ini sosok yang di atas ya Mbak. Ini Mbaknya sebenarnya ini sosok apa sih Mbak? Perempuan. Mbaknya ini dulu korban atau mungkin memang dari hal gaib Mbak? Korban. Korban apa Mbak? Pembunuhan. Pembunuhan di mana Mbak? Di mana Mbak? Jauh. Bukan wilayah sini Mbak? Oh berarti bukan wilayah sini. Gimana Mbak? Gimana? Pindah ke sini. Dibuang. Berarti aku tadi mau masuk ke badan ini dari siang, tapi nolak terus. Tadi siang ke sini. Sama manusia. Oh, pengen berinteraksi. Ada yang pengen disampaikan Mbak? Apa Mbak? Berbuat maksiat di sini. Tersiksa. Jangan berbuat maksiat di sini. Oh, jangan berbuat maksiat di sini. Kamu pernah buat begituan? Ada. Anak ada pesan lagi Mbak? Gimana Mbak? Didoain. Nama Mbaknya siapa Mbak? Santi. Buat teman-teman yang mungkin berkunjung ke tempat ini, tolong untuk apa-apa itu dijaga ya, dan jangan digunakan untuk hal-hal yang nggak baik. Dan Mbak Santi ini minta didoakan. Nangkanya kesiksa apa enggak Mbak? Enggak. Berarti Mbak Santi ini nangis. Oh banyak. Tapi nangis itu karena dulunya dibunuh ya Mbak? Tadi diperkosa. Tapi intinya Mbak Santi di sini kan nggak tersiksa kan Mbak ya? Cukup ya? Cukup ya Mbak, suun ya Mbak. Ya, itulah pesan dari Mbak Santi ketika khususnya datang ke sini itu jangan digunakan untuk hal-hal yang buruk ya Mbak Dia ya. Ya, dan nggak boleh lah tempat kayak gini buat maksiat. Itulah kenapa tadi
Mbak Santi menangis sebenarnya memang Mbak Santi ini korban dari pembunuhan dan juga pemerkosaan, namun bukan di wilayah sini. Nampaknya ada sosok lain yang masuk ya. Mungkin di sini ada sosok lain yang masuk. Ini tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan tadi. Memang kita hanya ingin bermediasi dengan yang perempuan saja. Namun karena banyaknya sosok di sini mungkin ada yang mau masuk. Mau ngerti ceritanya Mbak? Apa? Yang pertama ya silaturahmi Mbak. Intinya ya kepengen ngerti kita tujuan mengenai dewek bareng-bareng bisa tim orang aneh-aneh Mbak. Mau kepengen ngerti cerita tempat kene. Oleh orang Mbak. Kok senang? Orang senang. Suka ya sosok. Jadi ini sosok yang nggak suka dengan kedatangan kita. Ini ngomel dulu. Fokus Din. Bisa lanjut? Oke, minum dulu. Bisa. Fokus home saja dulu. Ya Minum dulu. Nah, aman-aman. Kayak tadi di sini Mbak Lia. Tadi ya ada sosok yang nggak terima tadi ya Mas Astu. Apakah dari sosok itu yang tadi mau masuk ke saya atau beda lagi? mungkin itu sosok emang nggak suka kita di sini, jauh pergi. Juga sosok ini kayak semacam bisu gangguin kita gitu. Isi ya gitu. Sama saya lah yang dibuang. Kenapa dibuang? Karena sosok ini tidak sesuai sama tempat di sini gitu. Dia udah beda gitu dari tempat ini. Nggak di sini intinya ya. Kalau kelihatan saya. Lanjut lagi Mungkin kita tulisin ke sana. ke sana kayak bangunan yang lain. Sekarang apa? Ini dulunya mungkin ruang kelas ya. Tapi
kalau di sini saya merasakan Gimana? kayak sosok semacam dua sosok ya. Itu rambutnya panjang, kayak semacam genderuwo, tapi bukan genderuwo. Itu tingginya sampai situ, sampai ke atas sini. Ada dua sosok di sini, kayak dia penjaga sini gitu, yang punya wilayah sini. Oh, berarti penguasa wilayah ini. Iya. Ada Jadi dua. ada taringnya, taring panjang. Cuma sininya berdarah, nggak tahu habis makan apa, tapi dia di sini. Kalau menurut saya itu si jin, bukan semacam roh kayak tadi. Tadi kan arwah ya mungkin ya. Ya mungkin penunggu sini. Asli berarti ya. Yang penting kita permisi aja. Menempatnya di mana? Ini sama sini. Oh, dua pohon ini ya. Sebelum kita masuk sini dia udah berdiri. Ada dua nunggu tempat ini berarti. Mungkin kalau kita masuk lebih suasananya. Seperti ini ya. Ini kok Mbak, nunggu. Tadi juga dijelaskan sama Babeh ya, Babeh Beto, ruangan ini digunakan untuk aula untuk pemateri pelatihan. Jadi dunia ini digunakan untuk aula pemberian materi atau mungkin pelajaran lah ya. Ini juga kalau di sini nah, apa kebanyakan bangunan ya. Jadi dia segini ada 20. kayak semacam anak kecil tapi udah tua, Udah tua. Itu yang sering kayak saya lihat di sini. kayak kerdil gitu ya. Iya, misalnya. Usil enggak? Jadi itu yang narik-narik kaki. Iya, kaki belah kanan. Kalau dilepas ya bisa jatuh kita. Belah kanan. Karena sama apa? Sama Lia kan ditahan. Kalau makin dirasain ya makin berat, malah makin nggak bisa jalan. Kalau makin dirasain malah gerak sendiri. Boleh dicoba. Boleh dicoba. Ini lihat sendiri berarti merasakan kakinya ada yang Iya, sebelah kanan. sebelah kanan. Iya, sama mual banget. Oh, apakah ini pengaruh yang tadi kecil-kecil atau beda lagi? Kalau yang mual itu karena baunya Oh, iya. sosok tersebut. Mungkin kepekaan penciuman. Kepekaan. Ya. Lanjut. Ya. Bisa nggak? Nanti kakinya ketinggalan. Oh, itu beling. Oh iya tadi beling ya. Ini juga masih aula untuk pemberian materi ya. Ke belakang nggak mas satu? Atau ini ya? Kalau lihat sosok nenek-nenek gitu. Duduk di ini kan Pakai kebaya. kursi ini ya. Iya, pakai kebaya. Ini tadi yang saya anggap sebagai dapur namun salah ya. Ini masih aula untuk pemberian materi ya. Jadi tadi kan siang belum bertemu dengan Bapak Berto ya. Kita belum bisa memberikan pastinya, namun kita sudah tadi berbincang dengan Bapak Berto. Itu dijelaskan bagian-bagian wilayah ini tuh untuk apa. Dan jadi tahu gitu kan, kalau ternyata dulunya ini memang digunakan untuk pelatihan. Jadi kenapa banyak tempat-tempat seperti ini dulunya untuk pelatihan. Jadi dulunya ada orang pelatihan di sini ya tetap tidur di sini sampai kiranya 3 bulan. Makanya Berapa? banyak kayak peralatan peralatan tidur, peralatan Kursi. apa semacam itu. Lanjut lagi. Ini kita sudah sampai pos. Yang ini dijelaskan adalah dapur umum. Namun tempatnya temboknya udah miring. Agak rusak itu, hati-hati nih. Ini dapur umum ya, teman-teman. Ini sebuah dapur umum. aja. Penulisan aja, oke. Hati-hati ya. Kalau dijelasin masih sama Masih bentuknya. sama. Masih anak yang pendek-pendek. Iya, mungkin karena nggak tahu dia kebanyakan seperti itu sih. Jalan aja.
digunakan ini ruangan di belakang ya. Ini juga ruangan juga. Ini bisa dialihfungsikan jadi gudang ataupun untuk materi ya. Gini. Iya. Kayak di sini banyak pohon besar juga. Gimana Mas Restu kalau di sebelah sini? Ini kan bangunan paling belakang Mas Restu. Tempat yang biasanya di belakang-belakang itu lebih seram dibandingkan yang belakang, yang depan. Apakah memang benar di sini lebih Memang pekat ini atau kalau gimana? menurutku bisanya area sini seram ya karena ada pohon gede? besar ini. Oke, jadi yang hanya Masih sama, cuma bedanya sosok yang di sini ini lebih tingginya satu pohon. berarti pohonnya Kayak layang-layang itu, yang hitam semua. kayak yang di video yang Cilowok ya, Iya, yang pohon sampai tinggi itu sampai ya. tinggi banget. Itu berarti asli penunggu sini. Biasanya kan memang belum masyarakat ya tanya-tanya, katanya belum pernah yang mengalami kejadian-kejadian janggal seperti itu. Apakah dari tempat sini itu hanya menguasai wilayah sini, tidak mau mengganggu yang lain, atau mungkin ada namun tidak sebanyak tempat-tempat lain? Kalau orang lain yang kesini mungkin diganggu, cuma kalau orang asli sini enggak, karena udah mengenal kan. Kalau Mbak lihat sendiri gimana? Kalau mau mencoba merasakan, Wah, itu keluar. Kakinya sakit ya? Yang kanan? Enggak, apa? Ada efek apa? Yang tadi apa gimana sih? masih sakit. Terus mainnya sebelah apa? Pas kesini. Berarti merasakan tadi nggak terlalu ya? Coba di netralin dulu. Balia merasakan sakit di kaki ya. Mungkin tadi baru dari dapur umum ke sini katanya baru sakit. Mungkin ini ada apa nggak tahu, Mas Restu nanti menjelaskan ya. Kenapa? Coba pegangin satu. Pegangin aja badannya. Takut jatuh gitu. Ya pikirannya jangan bolong Lia. Fokus saja. Nggak apa-apa yang ada di kaki, nggak apa-apa itu. Biar merasakan. Di sini ada gangguan atau mungkin ada sosok yang usil dengan kedatangan kita ya. Namun tidak memungkiri memang kita datang ke sini ya, dia juga penghuni sini, tidak ada salahnya ya, atau mungkin tidak ada yang salah ya tentang mereka mau mengganggu atau enggak, itu hak mereka. Kita hanya datang sini untuk berbagi cerita dengan teman-teman yang ada di rumah. Tujuan kita enggak sembarangan atau mungkin enggak aneh-aneh di sini ya. Ini kita di sini hanya ingin berbagi cerita. Kira-kira kuat nggak? Kalau nggak kuat, coba lihat netralin dulu aja. Bawahnya gini nggak? Coba dulu aja. Aku ya. Ini sampai nggak bisa berdiri dianya. Ini mungkin ada pengaruh ya dengan penghuni sini atau mungkin berbeda lagi. Sakit banget nih. Sakit banget. Kanan kiri. Kanan kiri. Lu kayak ditarik. Aku. Dari ke. Sing kanan.
tadi. Oh, ini yang tadi. Ada 5. Ini untuk yang tadi. Dia masuk lagi, mencoba lagi. Fokus teman-teman. Kayak gini langsung. Aku sing ganggu kami ke. Kenapa ganggu? Tujuannya apa mengganggu? Sang tas aku. Penghuni kena apa? Di Komnas apa? Asli kene. Batasan. Perbatasan. Titik kunci. Aku harus melakukan. Ada keseluruhan apa? Jadi apa? Jadi sini ada yang mengganggu intinya. Ini tidak suka dengan kedatangan kita atau apa. Dan tadi memang mengganggu kaki dari Lia tadi ya. Sampai sakit kemudian dilempar ke Mas Wira. Dan ternyata sosok ini mengakui bahwasanya dia memang usil atau mengganggu kita. Saya nggak berani megang ya karena takutnya nggak ke saya. Balik saya gabung lagi. Main ngomong kopel. Anda aja. Anda takut kenalan. Masih capek? Enggak. Oke, nah tadi memang susah dikeluarkan ya untuk sosok yang Enggak, sebenarnya menantang ya. Mungkin menguji atau apa ya. walaupun kita udah izin kan namanya orang tidak suka itu kan ada. Jadi tadi sosok yang mengganggu kaki kanan Lia tadi ya. Tadi mengganggu kamu, tadi yang masuk pertama. ke kamu. Yang tadi. Cuma dia belum puas, dia masih mengganggu sama kita. Apakah sosok itu berwujud seperti apa? Dia seperti hampir kayak hewan, Kayak semacam kerak atau gimana? bukan? Bukan. Jadi dia badannya itu semacam ular ya. Tapi dia anehnya lagi punya tangan gitu. Gimana ya jelasinnya? Jadi sebelah kepala bersisik, sebelah lagi kayak manusia, tapi telinganya panjang. Itu yang tadi. Yang Mungkin tadi juga. kalau jin bukan, tapi siluman kayaknya. Siluman. Tapi punya kaki atau memang
sosoknya ular. Jadi satu kaki satu itu Satu ekor. panjang tapi bulat, yaitu yang ngupet kaki ekornya. Tapi itu setengah siluman, setengah ini ya. Kalau nggak cepat lain diberdiriin, Kakinya kan masih kenapa? Jadi mainnya ini di kaki. Iya. apa itu? Berbunyi. Apakah ada? Biasanya kalau tokel bunyi itu ada pertanda tuh apa Ya, ya? kita harus lebih hati-hati lagi. Jadi tadi Apa kita lanjut ke apa itu katanya ada apa rumah itu ya? rumah kayu ya. Kayak ke sana aja, Langsung. habis itu kita selesai. Oke. Ya. Kembali nanti aja ya. Ntar aja ya. Gue omongin konti aja, ngalamin gue berarti ini nggak Lumayan jauh juga teman-teman. Enggak jauh sih, agak jauh gitu. Ke sana. itu lampunya. Bisa kali ya? Kalau di sini sih. Lewat sana. Lewat sana aja, lewat sana. Sana ya. Itu ada jalan di situ. Dan jelaskan sedikit tentang jalannya ke sebelah sana ya nanti ya. Ini gunungnya adalah tempat untuk latihan bercocok tanam. Ini bawa mis. Hah? Bawa mis. Iya. Bawa mis. Ya, Bawa mis. juga berlindung juga. Iya. Bawa mis. Berlindung juga nggak sih? Bawa mis kan. Tapi ini memang auranya di sini agak gede. Kok lehernya agak sakit ya? Di sebelah leher saya tiba-tiba sakit. Soalnya apa? Aku lihat aja perempuan tapi busuk bukan busuk. Mungkin itu bekas kebakaran. Kebakaran. Bakar. Orang dibakar. Oh, dibakar. Nanti saya bawa amis ya. Soalnya amis. Oh, arus gitu ya. Lewat situ kayaknya tuh. Mana? Lewat sana sana. Ya itu. Itu ada jalan. Iya iya. Oke. Ya. Itu di sebelah Ya, sana Be, ya, juga Be. dulunya digunakan untuk bercocok tanam tuh yang sebelah kanan. Ini juga masih masuk ke wilayah tadi bangunan tadi ya. Itu di sini banyak kawannya masuk kawasannya siapa tuh? Hati-hati ada sarang lebahnya itu. Ini nih. Ini banyak kawannya. Kata Babe katanya ada sarang lebah di situ. Hati-hati ya. Hati-hati. Di sini. Ini kita memasukkan sosok kakek-kakek yang tua di sini. Kunci aja. Aman nggak di sini? Kira-kira kita melakukan meditasi. Tapi Aman aman. beling loh. Beling tuh. Banyak itunya ya. Pindah beling. Jadi duduk aja nggak apa-apa. Apa sebelah sini aja nih? Gimana? Apa? Sini aja. Terus ini nggak sini. Mau sini aja. Udah oke, Bali ya? Oke belum? Udah siap masuk lagi? Efek samping. Ya enggak. Nanti aja berarti.
kita mencoba melakukan mediasi dengan sosok yang ada di sini. Ini adalah sosok kakek-kakek ya, nggak tahu nanti sosok ini sosok yang bisa kayaknya ya, kalau dari segi gaib ini adalah sosok tua gitu, beda dengan kakek-kakek pada umumnya. Pakai tongkat enggak? Assalamualaikum. Jadi dikatakan lagi Mas Yuni. Sebelumnya ngapura ya Mbak. Tujuan dapat barang-barang meneh. Yang pertama silaturahim. Sing kepindo kepengen ngerti cerita tempat kene. Sing ketelu tujuannya dek main ora aneh-aneh Mbak. Monggo pengen berbagi cerita kalau batir-batir sinambung. Boleh Mbak. Ya, mbahnya sudah lama di sini. Wisuwe nang kene, Mbah. Manggone nang ndi, Mbah? Nang Buri. Mbah ngerti banget iki, Lek. Mbah ngerti sejarah tempat kene, Mbah. Ora. Pengen takon Mbak, Mbak ngerti sing kabut ireng orang Mbak? Gue kabut ireng gue gerbang gaib apa anu kepriye Mbak? Sosok sinangane. Gue nek misalnya wong liwati kabut gue, apa wong gue kenapa ngapa apa hilang malam? Kesurupan sosok gue. Rupanya sosok kabut ireng gue apa Mbak? Didurun. Berarti gue manggone nang ndi Mbak? Mayang-mayang. Keliling-keliling. Nek wilayah kene Mbak, sing paling nguasai tempat kene gue sosok apa Mbak? Siluman Uda. Kan disuk nanakane ku jaga pemerintahan biyen anu wis nakene. Ya bener. Kepengen ngerti tempat kene Mbah, ceritane Mbah. Sekarang ini diceritakan nah bahwasane anak kabut ireng. Nah gue kabut ireng gue bahaya banget. Jadi nek nanti ngliwati kabut gue kesurupan ya Mbah. Terus krungu cerita maning Mbah. Kira anak pembuangan mayat nang dhuwur apa ya Mbak? Iya. Nah, dia sedurung tempat ki dibangun ya Mbak. Bisane dibuang nang kono priye Mbak? Ora apik. Perbuatan putra merapi. Tempatnya itu pembuang tempat ibu ya. Terus pesennya Mbak karena Mbak, soalnya kan tempatnya kosong ya Mbak. Biasanya kan digunakan hal-hal enak ya Mbak. Akal orang Mbak. Oke. Nah gigi beri Mbak. Aduh baik. Kenapa Mbak? Dijaga benar-benar tempat dia. Terus Mbak, jangan buat maksiat. Aku senang ya Mbak. Terus jere mungkin Mbak, anak sosok wedon sing gosok aine Mbak.
Bukan Udrem, Mbak. Bakar nanti, Mbak. Mbak kasih ganggu batirku siapa, Mbak? Sebenarnya, Mbak. Sosok ireng. Anu sosoknya apa tuh, Mbak? Kudu anu dikirim ya, Mbak. Dikirim wong. Mungkin kita dulu kan teman kita sakit kalau disuruh banyak kita tolong. Soalnya, Mbak. Assalamualaikum. Lemes. Ada pada mana? Oh, nyala pun dulu. Ikhlas na. Sangat ikhlas na arep di kalau mau negara apa? Kalau Kalau- rekam ya. Oh, tak rekam anggawa ikhlasan hati. Oh, bakal lucu. Ono gue ana ngawak Kang sangat ini dewetan ono awak. Ya kan? Ya wis dia larang itu. anu di arep mlebu di dahan. Orang ya Itu kuat banget. Bekelnya tenaga dalam. Bekel tenaga dalam itu. Lagi gebrayo kak, semutan. Lagi semutan orang. Apa panas? Jadi semutan. Jadi lebih ke menyati. Allah Akbar ya. Itu kena Allah Akbar ya. Itu kena. Nah, lanjut. Kita tutup pun sekarang korban beberkan Oh iya. Oke, itulah tadi penelusuran kita di Gunung Google dengan Babeh Berto ya, Babeh. Terima kasih Babeh telah mengantarkan tim Restu Wahyu sampai di sini ya. Dan terima kasih sambutannya buat teman-teman juga telah menyambut kita dengan hangatnya. Ya. Ini sama-sama misteri juga. Iya, itu hadir baru 2. Siap. Ya, sosok Babeh Berto ya, ini lebih terkenalnya Babeh ya. Ya, lebih sering dipanggil warga Babe di sini namanya Babe. Babe Berto. Kalau buat teman-teman yang mau explore ya di Gunung Iya. Google ini bisa
datang ke rumahnya Babe ya. Welcome 24 jam Babe. Iya, siap. Oke, mantap lah ya. Berarti rumahnya Babe sebelum Gunung Tegel persis ya? Iya, sebelum pintu gerbang sebelah selatannya paling berapa langkah jadi yang tadi sudah lihat ya. Siap ya. Sekitar 50 meteran paling ya. Iya, sekitar lah. Ya, Kita itu. kurang lebihnya sekitar itu. Monggo jadi untuk rekan-rekan channel misteri yang mau baru pertama eksplor di lokasi Babe yaitu di Gunung Tugelnya, monggo untuk kulo nuwunya dulu lah ya yang lebih baik, dan semoga nanti panjenengan dengan kulo nuwunya itu juga bisa melakukan eksplornya di lokasi Babe bisa aman terkendali. Amin, amin, amin. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Monggo yang lainnya silakan dilanjut lagi. Oke, terima kasih bersama Babe Berto. Nanti kalau penasaran ini Babe Berto sebenarnya siapa ya, Datang aja ke sini lah, pokoknya ke lokasi langsung aja. Babe ini adalah pemilik ya, bukan pemilik ya. Intinya apa-apa kalau Gunung Tegel Babe ini urusannya. Oke, terima kasih dari tim Restu Hayu. Terima kasih Babe. Mas dulu Babe. Oke. Ya. Oke, bisa kembali ke tempat Babe. Terima kasih. Monggo. Wassalamualaikum. Sukses selalu ya. Oke, siap. Cukup dari kita dan Babe. Ya tadi Babe Berto ya, penelusuran kita di Gunung Tegel sampai Ya, pada alhamdulillah ya lancar ya, lancar. walaupun sedikit ada Gangguan sedikit itu sih wajar lah. Si Lia dia ya mungkin dia baru pertama kali kesini ikut konten kita kan, betul. jadi raganya itu belum kuat. Juga dianya juga peka juga sih. Dan Mas Restu nggak bisa ikut closing karena mungkin ada urusan lain ya. Cukup dari tim Restu Wahyu, terima kasih dan Jangan lupa ya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. aktifkan loncengnya. Oke ya. Cukup dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.